Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di sini saya sesuai janji kemarin dari teman-teman disuruh membuat tentang vlog mengenai bagaimana caranya masuk di Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin di Lumajang, khususnya di negara Indonesia sendiri. Nah, di sini gimana sih saya itu kok bisa masuk di AKT Syarifuddin? Nah, mikir logikanya itu seperti apa, padahal D2. Padahal di sana itu adalah program diploma 2 yang gelarnya saja AMA. Tentunya lebih jauh dong dari S1, S2, S1. Dari S1 itu udah sangat di bawah D2. Kenapa saya ambil sana? Karena di sana itu ada membuat batu loncatan saya untuk mendapat gelar yang berbeda di lain itu juga. Saya 4 tahun misalnya ya di sarjana 1 strata 1 S1 itu gimana ya, S1 nya itu kita itu 4 tahun itu dalam artian 1 tahun itu kita belajar, 2 tahunnya masih teori. Di 3 tahunnya itu juga materi, dan akhirnya nanti ada namanya KKN dan skripsi. Itu pun kalau kita lulus skripsi, kita bisa wisuda pada tahun itu juga. Dan juga saya suka ke D2 ini, saya ingin 2 tahun bisa lulus ya. Di AKTS itu 2 tahun sudah lulus. Terus kita bisa magang di sana selama 2 bulan, sekitar 2 bulan 3 bulanan. Terus juga mendapatkan ijazah D2 ya, kita wisuda juga, dan pengalaman juga sangat banyak, prakteknya juga banyak. Nanti kita kalau meneruskan S1 nya bisa kok S1 kita misalnya di Institut Agama Islam Syarifuddin di lembaga sebelah, nggak apa-apa kok. Dan kita hanya menempuh 2 tahun saja. 2 tahun saja. Ya, ingat, kita 4 tahun setara S1 ya. Misalnya kita ke S1 D2 kan 2 tahun. S1-nya 4 tahun sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita dari D2 berarti 2 tahun menambah S1-nya kita hanya menambah 2 tahun saja. Jadi 4 tahun kita sudah di D2-nya ini kita sudah mendapatkan praktek yang begitu banyak. Juga kita magang tentunya kita berpengalaman duluan lah ya, terus juga kita melakukan tugas akhir, namanya itu kalau di D2 itu tugas akhir, bukan skripsi, jadinya tugas akhir. Dan nanti kita wisuda mendapatkan gelar D2 gelarnya itu AMA. Kalau D3 kan AMD ya, kalau D2 itu AMA. Kalau D4 itu biasanya S mungkin ya, karena setara dengan S1. Juga kalau S1 kita hanya menambah 2 tahun saja. Dan kalau hebatnya, kalau misalnya kita sekolah di Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang, Jawa Timur, kita juga bisa jurusan kami itu di sini tuh administrasi perkantoran. Dan juga nanti S1-nya bisa ke agama Islam. Misalnya kita jadi guru agama Islam, boleh ke guru PGMI atau PGSD bisa. Terus bisa ke semua, sudah ekonomi, akuntansi juga bisa. Hanya 1 tahun, hanya 2 tahun ya. Hanya cuma nambah 2 tahun. Langsung ngikut di semester 5, 6, 7, 8. Itu cukup sudah, tanpa apakah ada tes kah, pembiayanya berapa. Jika masuk di sana itu tes itu ada tes, tapi kalian jangan bingung-bingung kok, tetap masuk. Jangan bingung. Administrasi perkantoran tuh identik ke akuntansi kakak, ke ekonomi kakak, itu malah menguasai lebih dari semuanya itu. Jadinya kita diajarin bagaimana etikanya kita menjadi seorang perkantoran, orang-orang kantor seperti apa sih gitu. Kita
cara menelpon, seperti apa alat perkantoran ya. Biasanya kan kalian sering nih lihat-lihat apa itu customer service yang nelpon atau resepsionis yang nelpon, tapi padahal kita itu berhadapan tapi kita nggak dengar apa yang dibicarakan, padahal mereka itu berbicara pada atasan kita, pada atasan mereka, tapi kita itu nggak tahu sebagai customer mereka. Itu hebatnya ilmu di perkantoran. Kita etika semua juga berpenampilan seperti apa perkantoran sesuai dengan masing-masing passionnya. Misalnya di bank, bagaimana kita caranya berpenampilan sebagai bank, bagaimana kita melayani di bank, atau gimana di toko kita gimana. Misalnya kita nih administrasi perkantoran luas guys ya, jadinya luas, bukan hanya di pokok satu perkantoran gitu kan, bukan ya, ini jadinya umum. Kita bisa masuk di perusahaan mana, PT mana, dan perkantoran mana, perhotelan mana, itu kita tergantung kita sendiri yang mencari. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Kita bisa menjadi resepsionisnya dari hotel, dari perkantoran kantor lain juga. Kita bisa menjadi kearsipan, bisa juga kearsipan kabupaten atau kearsipan di rumah sakit, karena kita juga nanti akan bekerja sama dengan rumah sakit di Kabupaten Lumajang. Juga kita nanti ada kunjungan perusahaan besar ya. Itu juga saya minat itu ke AKTS, karena ya itu semua kita bukan hanya D2 terus wisuda sudah cukup, 2 tahun cukup, bukan seperti itu. Ternyata banyak banget kok faedahnya masuk ke sana, dan juga manfaat yang ada di sana. Kita juga nanti diajarkan bagaimana kita cara duduk seperti apa, alat perkantoran kan kita nggak tahu ya, duduk seperti itulah gitu misalnya. Terus cara menelpon seperti apa, misalnya telepon tangan kiri itu mengangkat, tangan kanan memegang pulpen dan block note atau buku telepon itu ya, mencatat siapa aja yang menelpon. Tempatnya di mana? Tempatnya itu ada di Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang, Indonesia. Tentunya ada di Kabupaten Lumajang, exactly Jawa Timur. Ya, tempatnya ada di Jawa Timur. Saya orang mana? Saya kelahiran Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Tengah, tapi orang tua saya dulu ada di Kabupaten Lumajang ini. Jadi saya meneruskan orang tua saya di Kabupaten Lumajang. Nanti kalau misalnya masalah balik kemana itu terserah nantinya. Ini sekarang saya S1, sekarang masih D2 di Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin, dan akan melanjutkan S1 entah masih di mana ya. Mungkin saya akan mendaftar di salah satu S1 negeri, universitas negeri di sini, mungkin di Indonesia. Kalau bisa sekolah di luar negeri, itu tujuan saya. Tapi misalnya kita nggak mencapai target, itu nggak apa-apa ya guys. Kita bisa masuk ke Institut Agama Islam Syarifuddin di Lumajang, tepatnya ya berdekatan dengan kampus Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin. Kalau di AKT Syarifuddin Akademi tadi itu hanya D2, dan di Institut Agama Islam Syarifuddin itu ada banyak, S1 maupun S2-nya itu sudah tersedia di Lumajang. Itu mungkin jangan banyak-banyak, takut bosan biasanya kan. Kalau ngomong terus tanpa ada hiburan kan kalian bosan tentunya. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Caranya daftar langsung ke ke kampus, bisa online, bisa lewat saya, atau bisa lewat ada pamfletnya yang akan disebarkan di media-media sosial lainnya.
Dan juga jangan lupa follow Instagramnya AKT Syarifuddin, dan juga websitenya di AKT Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika satu